Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salawatuhu wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlu sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Insan Madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di sore hari ini kita kembali lagi berjumpa dengan izin Allah Subhanahu wa taala di kajian Madani di kitab Rawa'il Bayan fi Tafsir al-Ayatil Ahkam minal Quran karya Imam Ali As-Sabuni. Dan tibalah kita pada kesempatan kali ini di muhadharah yang ke-8. Ya, di muhadharah yang ke-8 ini Imam Ali As-Sabuni memberikan judul di kitabnya yaitu Al-Fil Qisas Hayatin Nufus. Ini berkaitan dengan qisas, yaitu balasan bagi orang yang melakukan kejahatan. Maka kita orang-orang ataupun hakim dapat menggunakan hukum-hukum tertentu, yaitu hukum qisas, salah satunya sebagai balasan bagi mereka yang melakukan tindakan pembunuhan. Di dalam bab ini adalah pembunuhan. Maka insan madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mengandung hukum qisas itu di dalam Al-Quran terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 178 dan 179, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Ayat ini mengandung hukum qisas dalamnya, yaitu apa itu qisas insan madan yang dimuliakan Allah. Qisas itu adalah ayyuf'ala bihi mithla fi'lihi. Ya, kalau orang melakukan pembunuhan maka dia juga dibunuh. Kalau dia merusak anggota tubuh orang lain maka anggota tubuhnya juga dirusak. Ini seperti hukum yang pernah ditetapkan untuk Bani Israel, ya, di mana mereka annan nafsa bin nafsi wal anfa bil anfi, ya, semua hidung, kalau dia merusak hidung orang maka hidungnya juga dirusak. Kalau dia merusak telinga orang lain maka dia juga telinganya dirusak. Dan wal juruha qisas, dan semua luka yang dia akibatkan maka juga akan dibalas luka yang sama pada orang yang melakukannya. Inilah qisas insan madan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membalas sesuatu sebagaimana apa yang dia melakukan. Oleh karena itu insan madani yang perlu kita tekankan di permulaan pembahasan qisas ini, bahwa hukum qisas ini yang melakukannya ataupun yang berhak menerapkannya ataupun menetapkannya itu adalah hakim, ya, itu adalah sultan, itu adalah penguasa, bukan orang awam atau orang sembarangan atau orang yang di luar kekuasaan atau di luar pengadilan. Maka tidak boleh dia mengambil tindakan qisas, ya, karena mungkin dia lihat ada tetangganya melakukan pembunuhan atau di sekitar rumahnya dia lihat ada pembunuhan, maka orang yang membunuh juga dibunuh karena dia menganggap itu adalah qisas. Tidak seperti itu insan madani. Itu di dalam hukum kita dinamakan sesuatu yang salah begitu. Maka yang dilakukan ini adalah dia dibawa ke pengadilan, kemudian hakimlah yang nantinya akan menjatuhkan hukuman qisas pada dirinya dengan seluruh syarat-syarat yang kemudian diberlakukan. Insan madani, di dalam ayat ini kemudian kita bisa melihat di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam tafsir wal bayannya atau al-ma'na al-ijmali dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Allah memanggil orang-orang yang beriman. Karena apa? Kutiba alaikumul qisas, ini kutiba itu sebagaimana kata Muqatil bin Sulaiman, kutiba itu artinya adalah furida alaikum
wa huwa kurhul lakum. Sesuatu yang diwajibkan atas kalian dan itu sangat kalian benci untuk dikerjakan atau sangat berat bagi kalian untuk mengerjakannya. Maka qisas ini adalah sesuatu yang sangat berat sekali, dan itu karena itulah Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata kutiba, dan lagi-lagi Allah memanggil orang-orang yang mengimani keilahannya atau ketuhanannya. Maka itulah sebab Allah menggunakan diksi ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian menegakkan qisas, menegakkan membunuh bagi siapa yang membunuh, ya, membunuh melukai bagi siapa yang kemudian melukai. Al-hurru bil hurri, jika seandainya yang membunuh itu adalah orang merdeka, maka dia juga dan yang dibunuh itu adalah orang yang merdeka, maka dia orang merdeka tadi juga kena hukum qisas. Wal abdu bil abdi, seorang hamba dengan seorang budak dengan budak. Jadi harus selevel. Kalau yang membunuh adalah budak dan yang dibunuh adalah budak, maka budak yang membunuh juga ikut dibunuh. Wal unsa bil unsa, yang perempuan membunuh dibunuh juga jika seandainya yang dibunuhnya adalah perempuan yang semisalnya. Namun insan madani di sini dikatakan faman ufiya lahu, siapa yang kemudian keluarganya memaafkan dirinya, keluarganya memaafkan dirinya, maka kemudian fattiba'um bil ma'ruf, dia kemudian mengikuti selera, mengikuti keinginan yang kemudian ahli warisnya mau, dia membayar diat, misalnya keluarganya maafkan tapi kemudian dengan tebusan, sudahlah, kau tidak perlu diqisas, kau tidak perlu juga dibunuh karena kami sudah memaafkanmu, namun kau membayar diat, membayar tebusan. Mungkin karena keluarga yang dibunuh ini atau orang yang dibunuh ini memiliki tanggungan-tanggungan ekonomi, ada istrinya, ada anaknya, ada tanggungan yang lainnya. Maka kemudian ahli waris yang lain, keluarga yang lain mengatakan tidak usah dibunuh kau, tapi kemudian engkau membayar diat. Maka orang yang kemudian diminta untuk membayar diat tadi harus dengan harus mengikuti selera mereka, fattiba'um bil ma'ruf, dan juga rambu-rambunya adalah wa adaun ilaihi bi ihsan. Dia bayar diat tadi itu, dia bayar tebusan tadi itu dengan cara-cara yang baik, kayak gitu. Tidak kasih kemudian dikatakan lagi dengan sumpah serapah padahal dia sudah dimaafkan. Ini yang biasanya akan menimbulkan konflik baru, begitu. Dia sudah dimaafkan tapi dengan tebusan, dan kemudian dia sumpah serapah lagi, dia maki-maki lagi, dia caci maki lagi, maka ini kemudian akan menimbulkan konflik baru, sehingga Allah Subhanahu wa taala bilang fattiba'um bil ma'ruf, ikuti selera mereka dengan baik, wa adaun ilaihi bi ihsan, dan juga kasih tebusan itu dengan cara-cara yang baik. Biasa dalam kronologi kasus-kasus biasanya ada orang yang sangat kaya raya, kemudian membunuh, apakah itu nanti qatlul amdi, bunuhannya itu adalah sengaja, atau qatlul khata, atau dia membunuh dengan salah, begitu, dengan tidak sengaja, atau qatlu shibhul amdi, atau dia membunuh seolah-olah itu sengaja, mungkin dia pukul dengan sapu, atau dia pukul dengan lidi, yang kemudian secara logika tidak mungkin mati seseorang kalau dipukul dengan itu, ternyata mati. Maka kemudian dia dikatakan oleh hakim diqisas atau dia membayar diat, begitu. Maka orang yang terlanjur kaya tadi ini atau orang yang kaya raya dan banyak uang tadi tidak boleh memberikan diat tadi, memberikan tebusan tadi itu dengan sumpah serapah, dengan caci maki, dengan kemudian banyak keluh kesah kepada keluarganya. Karena memang insan madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita sadari bahwa diat itu, timbangan diat itu, kalau kita mau lihat rinciannya, diat itu paling tidak adalah 100 ekor onta. Dalam surat Al-Maidah dikatakan di sana, wa ma kana li mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a. Tidak mungkin orang mukmin itu membunuh orang mukmin lainnya, kecuali itu memang ada kesalahan, pasti ada sesuatu yang salah. Wa man qatala mu'minan khata'an, kalaupun itu salah, fatahriru raqabatin mu'minah, dendanya, tebusannya adalah dia memerdekakan budak mukmin, budak yang beriman.
Wadiyatun musallamatun ila ahlihi. Dan juga dia membayar diat kepada ahlinya kalau misalnya ahlinya mengatakan bayar diat. Illa ayyasaddaqu, kecuali ahlinya tadi itu, ya, kecuali ahli warisnya tadi itu mengatakan sudah kami maafkan, tidak perlu bayar diat lagi, tidak perlu apa-apa, maka sedekahnya dia tadi itu adalah kafarah. Pemaafan keluarga tadi itu adalah kafarah di sisi Allah Subhanahu wa taala, adalah penembus dosa bagi ahli waris tadi itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi insan madani 100 ekor onta itu timbangan diat yang pertama. Kalau tidak punya onta, maka 200 ekor sapi. 200 ekor sapi itu kalau kita konversi dalam rupiah dengan harga sapi di angka 15 juta per ekor, paling tidak dia harus keluar uang 1,5 miliar untuk satu jiwa yang dia hilangkan. Begitu. Kalau itu tidak dia punya lagi, maka 1000 ekor kambing. Kalau tidak punya, maka 1000 dinar. Kalau tidak punya, 12.000 dirham. Inilah timbangan-timbangan diat itu, maka memang berat. Nah, kalau makanya inilah hukum yang Allah Subhanahu wa taala, ini hukum yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, sehingga memang maqasid syariah kita, ya, tujuan kita kemudian beragama, adanya aturan-aturan syariah ini, yaitu untuk menjaga jiwa. Ya, agama ini ada aturan-aturannya agar jiwa-jiwa pemeluknya itu dijamin di dalamnya. Ya, tidak boleh dibunuh, tidak boleh dicucurkan darahnya, ya. Tidak boleh kemudian diambil hartanya, ya, kecuali dengan kebenaran. Tidak boleh kemudian dirusak apalagi agamanya. Nah, ini tidak boleh, karena memang tujuan daripada kita adanya aturan-aturan syariah ini adalah untuk menjaga itu semua. Maka insan madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berat sekali diat itu, berat sekali kisos itu, dan semuanya itu untuk menjaga jiwa orang-orang yang berada dalam agama ini. Dzalika takhfifun mir rabbikum wa rahmah. Namun demikian, ya, dikabarkan dalam makna ijmalinya ini bahwa namun meskipun demikian, dzalika takhfifun mir rabbikum. Pembayaran diat tadi, pembayaran tebusan tadi itu adalah keringanan yang datang dari Tuhan kalian, dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena di zaman jahiliyah, ya, di zaman Bani Israel, maksud saya, di zaman dahulu orang-orang Bani Israel itu tidak ada hukum diat. Mereka tidak ada cerita membayar tebusan bagi orang yang membunuh. Siapa membunuh dibunuh juga, ya. Al-anfa bil anfi tadi, ya, hidung dengan hidung, ya, mata al-aina bil aini, wal anfa bil anfi, wasinna bis sinni, wal juruha qisas, gigi dengan gigi, itu kemudian aturan yang mereka punya. Ya, tidak ada diat untuk mereka. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala untuk ummah Muhammadiyah, ya, untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, Allah taala memberikan keringanan dengan membayar tebusan jika seandainya keluarga menginginkan untuk membayar tebusan dan dengan pemaafan tadi itu. Walakum famani atada ba'da dzalik. Kalau dia sudah bayar diat, maka orang yang membunuh tadi tidak perlu lagi dibunuh, tidak perlu lagi diambil nyawanya. Barang siapa kemudian mengambil nyawanya, dia sudah bayar diat, kemudian dia juga dibunuh, famani atada ba'da dzalik falahu adzabun alim. Maka siapa yang melampaui batas, ya, maka itu akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang sangat pedih. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dan di dalam penegakan hukum qisas itu ada kehidupan, wahai orang-orang yang berfikir, la'allakum tattaqun, agar kalian juga bertakwa, agar kalian takut pada Allah. Hukum qisas ini ujungnya adalah kita bertakwa. Dia berat, dia tidak kemudian gampang, diatnya sedemikian juga tidak gampang, qisasnya tidak gampang. Maka kemudian itu semuanya diinginkan agar kita semuanya bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Insan madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini turun dikisahkan bahwa an Qatadah, dari Qatadah, anna ahlal jahiliyah, bahwa orang-orang jahiliyah di zaman dahulu itu, kalau ada yang membunuh, jika ada satu kabilah membunuh kabilah yang lain dan yang membunuh ini adalah seorang hamba,
ya, maka kabilah yang seorang budak, maksud saya, membunuh budak lainnya, maka pihak yang dibunuh tadi, pihak budak yang dibunuh tadi akan berkata kepada kabilahnya atau orang yang telah membunuhnya, kami tidak akan terima ini kecuali kami akan bunuh seorang yang merdeka di antara kalian. Begitu. Kalau yang membunuh ini adalah seorang perempuan dan yang dibunuh adalah perempuan, maka pihak yang dibunuh akan mengatakan kepada pihak yang membunuh, kami kemudian tidak akan terima kecuali kami membunuh seorang laki-laki di antara kalian. Jadi mereka mengambil sesuatu yang sangat besar, begitu. Yang karena mereka menganggap itu ta'azzuzan li fadlihim ala ghairihim. Mereka ingin menampakkan keistimewaan, keagungan, ya, kemuliaan mereka di atas yang lainnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurr. Kalau kemudian yang membunuh adalah orang merdeka, yang dibunuh adalah orang merdeka, maka juga dibunuh. Yang semisal, yang setimpal, yang selevel dengannya, tidak kemudian turun ataupun naik. Maka insan madani yang dimuliakan Allah, inilah asbab kenapa sampai Allah menurunkan suratil Baqarah ayat 178 ini. Kemudian di sentuhan-sentuhan lembutnya, Imam Ali As-Sabuni mengatakan, akramahullah hadhil ummah al-Muhammadiyah fasyara'a lahum qubulid diyah fil qisas. Allah memuliakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menerima pembayaran atau tebusan diyat. Jadi kita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla ila qaulihi faman ufiya lahu min akhihi fal afu an tuqbalad diyah. Kata afu di sana, ya, itu berarti adalah penerimaan tebusan bagi orang-orang yang membunuh meskipun itu dengan cara yang disengaja. Yang kedua, walakum fil qisasi hayatun, ya. Allah taala mengatakan di dalam penegakan hukum qisas itu ada kehidupan. Karena apa? Idza alimar rajul. Kalau orang ini tahu, ya, kalau orang itu tahu annahu in qatala kutila, ya, fa amsaka anil qatal. Maka kalau orang itu tahu bahwa dia membunuh, kalau dia membunuh maka dibunuh juga, maka dia akan menahan dirinya untuk membunuh. Jadi karena dia mungkin sudah olahraga, ya, kemudian dia punya body bagus, dia punya kekuatan yang ekstra, dengan semena-mena dia bisa membunuh dan menghilangkan nyawa orang lain, ya, maka kalaupun dia memiliki semua keistimewaan dan keutamaan itu, ya, untuk menghilangkan nyawa orang lain, dan dia tahu syariat agama ini kalau dia membunuh akan dibunuh, maka dia pun akan menahan diri untuk tidak membunuh. Maka insan madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah keistimewaan di mana ketika syariat Islam ini ditegakkan, ya, tingkat-tingkat kejahatan seperti pembunuhan seperti ini tentu akan semakin berkurang, ya, semakin berkurang rasionya. Insan madani, kita menuju kepada ahkam syariah. Apa hukum-hukum syariah yang kemudian yang timbul akibat daripada ayat ini? Pertama, dikatakan hal yuqtalil hurr bil abdi awil wal muslim bidzimmi. Jika seandainya yang membunuh ini adalah seorang merdeka, ya, tuannya mungkin membunuh budaknya, ya, atau seorang muslim membunuh orang kafir, apakah dibunuh juga orang muslim tadi ataukah dibunuh juga seorang tuan budak tadi itu? Maka ada dua kubu besar. Meskipun ada dua kubu besar, kubu pertama itu kubu jumhur, yang kubu yang kecilnya adalah kubu Imam Abu Hanifah. Jumhur mengatakan, ya, tidak dibunuh seorang tuan, ya, seorang yang merdeka yang membunuh budak. Tidak juga dikisos seorang muslim yang membunuh seorang kafir. Meskipun itu zimmi, kafir zimmi ini maksudnya adalah orang-orang kafir yang hidup bersebelahan dengan orang muslim, ya. Dia mendapatkan keistimewaan untuk dilindungi darahnya, hartanya, jiwanya setelah dia kemudian mematuhi aturan-aturan yang diberlakukan oleh kesultanan ataupun penguasa Islam. Nah, dia tidak dibunuh. Oleh jumhur mengatakan tidak dibunuh. Nah, tentu insan madani tidak dibunuh di sini bukan berarti dia terbebas dari delik hukum yang lainnya. Ini dia tidak diqisas, tapi ada hukum-hukum yang lain. Karena hukum itu bukan hanya qisas,
Bisa jadi penguasa hakim melihat ada al-habas, ada penjara, ya, ada penahanan, ya, bagi mereka yang membunuh, atau dia membayar diat, atau dia membayar kafarah yang lainnya, atau dia memerdekakan budak, atau dia berpuasa 2 bulan berturut-turut untuk pengampunan dosa, begitu. Nah, ini semua bisa dilihat oleh hakim. Tidak serta-merta hukum ini kemudian lolos daripada dia, kemudian dia bisa dengan bebas melakukan kejahatan-kejahatan yang serupa. Ini tentu sangat tidak adil bagi seseorang, begitu. Maka tentu ada hukum yang lain. Tapi dalam bab qisas, menurut jumhur tidak dibunuh seorang tuan yang membunuh budaknya, dan tidak dibunuh seorang muslim, tidak diqisas seorang muslim yang membunuh seorang kafir. Apa dalilnya? Dan bagaimana Abu Hanifah mengatakan harus dibunuh? Semua dibunuh. Siapa yang membunuh dibunuh. Merdekakah yang membunuh budak ataupun seorang muslim yang membunuh kafir, dibunuh semuanya. Nah, jumhur mengatakan kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Ya, ini tentu dalil yang memang harus didalami oleh seorang hakim, ya. Hakim nanti ada kisah-kisahnya, hakim akan membaca kasusnya dengan baik-baik, ya. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla faqad aujaballahu musawa, ya. Di dalam penuturan atau firman Allah Subhanahu wa taala tentang kewajiban kita menegakkan hukum qisas ini, Allah menginginkan adanya tingkatan yang sama. Tidak boleh sesuatu itu kurang daripada taksirannya, kurang daripada nilainya. Maka al-hurru bil hurri, hamba dengan orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba. Kalau turun levelnya maka tidak dibunuh, begitu. Nah, wa amma sunnah, di dalam sunnah juga dikatakan la yuqtalu muslimun bikafirin. Tidak dibunuh seorang muslim yang membunuh seorang kafir. Dan juga di dalam logika jumhur, mereka mengatakan innal abda, sesungguhnya budak itu kasil'ah, seperti barang dagangan, wal mata', seperti perhiasan, bisa baberik, karena sebab dia budak tadi itu. Alladzi huwa min atharil kufr, mungkin saja dia terjadi perbudakan itu karena dulunya dia kafir, ya. Wal kafir kadabbah, dan orang kafir itu dipermisalkan seperti dabbah, seperti hewan melata, karena memang Al-Qur'an mengatakan orang kafir itu adalah hewan melata. Inna syarrad dawabi 'indallahi alladzina kafaru wa hum la yu'minun. Sesungguhnya seburuk-buruknya hewan melata di permukaan bumi ini adalah orang-orang kafir yang mereka tidak mau beriman. Maka mereka itu seperti dabbah, seperti hewan melata. Maka tidak mungkin sama kualitasnya antara muslim dan orang kafir. Inilah yang kemudian mengakibatkan jumhur memandang tidak dibunuh, tidak diqisas, meskipun ada hukum yang lainnya. Adillatul Hanafiyah, Hanafi mengatakan, bagaimana kata Imam Hanafi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Ini berarti ketika Allah mengatakan diwajibkan atas kalian menegakkan hukum qisas, maka ini semua umum. Siapa saja yang membunuh maka dia juga harus dibunuh. Merdekakah, muslimkah, kalau dia membunuh juga harus dibunuh. Wastadallu biqauli ta'ala fi suratil Maidah. Di suratil Maidah juga Allah berfirman, wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafs. Juga untuk Bani Israel ditetapkan bagi mereka satu hukum bahwa yang menghilangkan jiwa juga akan dihilangkan jiwanya. Dan syariat ini ada di dalam Al-Quran, dan ayat itu tidak dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dia masih berlaku untuk kita semuanya. Begitu. Siapa menghilangkan jiwa, dihilangkan juga jiwanya. Begitu. Wastadallu kadzalik, Imam Abu Hanifah mengatakan, beliau berdalil dengan firman Allah, wa man qutila madluman faqad ja'alna liwalihi sultana. Jadi mereka, barang siapa yang membunuh dengan cara-cara yang zalim, dan maka kami telah memberikan kepada ahli warisnya, kepada keluarganya itu kekuasaan. Jadi kalau kekuasaan ahli warisnya minta dia dibunuh juga, maka itu sudah menjadi sebuah ketetapan bagi seseorang yang membunuh untuk juga dibunuh. Nah, yang kemudian menjadi dalilnya yang perlu kita dengarkan adalah hadis Rasulullah SAW juga, man qatala abdahu qatalna.
siapa yang membunuh budaknya, kami akan bunuh dia, kata Rasulullah. Wa man jada'ahu jada'na, barang siapa yang meninju di hidungnya, maka kami tinju juga hidungnya, gitu. Wa man khassahu hasaina, barang siapa yang mencambuknya, kami juga cambuk. Artinya budak kalau dipukul oleh tuannya, dilukai oleh tuannya, dibunuh oleh tuannya, maka dia akan mendapatkan balasan yang setimpal dari itu. Itu kata Imam Abu Hanifah yang berdalil dengan sabda Rasulullah SAW. Nah, insan madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu Imam Ali As-Sabuni mengambil kesimpulan untuk menguatkannya. Madhab Abu Hanifah fi qatlil hurri bil abdi ma'qulul makna. Di poin seorang hamba yang dibunuh oleh tuannya atau seorang merdeka yang membunuh budak, itu menurut Imam Ali As-Sabuni, pandangan Abu Hanifah jauh lebih layak untuk dipertimbangkan. Karena apa? Ya namanya juga sama-sama bernyawa, begitu. Sama-sama bernyawa. Hamba dibunuh oleh tuannya dengan cara-cara yang zalim, maka dia juga harus dibunuh. Ini pandangan yang diambil oleh Imam Ali As-Sabuni. Karena memang yang menjadi pemberatnya adalah hadis Rasulullah SAW tadi, man qatala abdahu qatalna. Siapa yang membunuh budaknya, maka kami akan bunuh juga. Kami akan kisos juga. Tapi Imam Ali As-Sabuni tidak sepaham dengan pandangan Abu Hanifah yang seorang muslim membunuh seorang kafir. Ya. Imam Ali As-Sabuni menguatkan pandangan jumhur, bahwa dalil-dalil yang menguatkan pandangan jumhur itu sangat tidak bisa ditolak, bahwa orang-orang musyrik ini tidak sama levelnya, tidak sama kedudukannya dengan seorang muslim, sehingga tidak harus diambil hukum qisas sebagai seorang muslim. Kul la yastawil khabitha wat thayyib, dikatakan dalam Al-Qur'an tidak sama antara yang khabith ini adalah permisalan untuk orang-orang yang kafir, dan thayyib tidak sama orang yang barang yang busuk dengan barang yang baik, ini tidak sama. Orang kafir dan orang muslim itu tidak sama. Maka insan madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qisas sebagai orang muslim dengan orang kafir tentu akan berbeda. Orang muslim yang membunuh orang kafir amdankah atau syibhul amdi atau khata'an, tentu ini akan berbeda hukumnya dengan abad yang membunuh malik atau al-hur yang membunuh seorang budak. Insan madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu pandangan-pandangan ini akan dinilai oleh hakim, sehingga memang dalam catatan Imam Ali As-Sabuni terjadi banyak penilaian yang sangat objektif oleh seorang hakim. Bisa jadi dia adalah pengadut mazhab Abu Hanifah, tapi dia tidak menguatkan pandangannya. Bisa jadi juga dia dicerca oleh pandangan jumhur, tapi dia menguatkan pandangan Abu Hanifah. Lihat di sini misalnya kasus dari seorang alim besar, Abu Yusuf, yang kemudian menetapkan di satu perkara, satu keputusannya untuk mengkisas seorang muslim yang membunuh seorang kafir. Mengkisas seorang muslim, di awalnya dia ambil kisosnya, tapi setelah menelisik kembali, kemudian mengurai kembali persoalannya, fa'asqatal qut wa amara bidaf'id diyah. Seorang Abu Yusuf tadi yang bermadzhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi, kemudian memutuskan untuk membayar diat, dan dia membayar diat saja kepada keluarga kafir tadi, dan dia tidak dikisos. Jadi dia seorang muslim juga harus membayar diat. Begitu juga dikatakan oleh Zakara Al-Allama Abu Bakar Ibn Arabi, di tafsir Ibn Al-Arabi dikatakan bahwa ada juga di tahun 487 Hijriyah, ada seorang alim besar dari mazhab Abu Hanifah, Az-Zani, ini beliau bernama itu, dan dia kemudian dicerca pandangan-pandangannya karena mengambil posisi sebagai seorang yang berhaluan mazhab Abu Hanifah dan menetapkan hukum-hukum itu.
maka beliau ketika dikatakan dalil-dalilnya menolak semuanya dengan penolakan yang begitu baik, bahwa musawah, ya, bahwa agama ini seorang yang telah zimmi, seorang yang kemudian berstatus kafir, kalau dia zimmi, ya, kafir zimmi, maka dia haram kita mengambil hartanya. Kalau haram mengambil hartanya, maka tentu juga haram mengambil nyawanya. Sama saja, kalau kita ambil hartanya kita tidak boleh, maka mengambil nyawanya juga tidak boleh. Maka pandangan ini dikuatkan oleh seorang ulama berhaluan Hanafi tadi. Jadi kalau hartanya dilarang ambil, bagaimana dengan nyawanya? Maka orang yang mengambil nyawanya pun harus mendapatkan qisas. Nah, ini adalah kesimpulan daripada kasus di mana seorang hamba dibunuh oleh seorang yang merdeka, seorang budak dibunuh seorang merdeka, atau seorang muslim yang membunuh seorang kafir. Imam Ali As-Sabuni menguatkan pandangan jumhur di satu sisi dan menguatkan pandangan Abu Hanifah di sisi seorang budak yang dibunuh oleh tuannya. Hukum yang kedua yang lahir dan timbul daripada surah atau ayat ini adalah hal yuqtal walid idza qatala waladah, ya, apakah dibunuh orang tua, ya, orang tua yang membunuh anaknya bagaimana? Jumhur mengatakan la yuqtal walid, tidak dibunuh seorang orang tua yang membunuh anaknya, tidak dikisas, ya. Kalau madhab yang lain mengatakan wa qala al-Malik yuqtal idza ta'ammada qatlahu, dibunuh kalau dia sengaja membunuhnya. Ya, jadi apa kata dalil jumhur mengatakan? Jumhur bilang hadis dari Rasulullah SAW, la yuqtal walidun biwaladih, tidak dibunuh seorang orang tua, ya, yang membunuh anaknya. Jadi ayah kandung atau ibu kandung yang membunuh anaknya itu tidak diambil qisasnya, tapi dengan hukum-hukum yang lain. Ini harus kita catat, tidak diambil qisasnya, tapi ada hukum-hukum yang lain yang menurut pertimbangan hakim tentu lebih layak untuk dia jalani. Ini yang kedua. Yang ketiga, hal yuqtalul jama'ah bil wahid, apakah dibunuh kalau ada gerombolan orang membunuh satu orang? Jumhur mengatakan annal jama'ah yuqtaluna bi wahid. Jumhur ulama mengatakan dibunuh juga jamaah, ada misalnya 10 orang bunuh satu orang, 10 orang itu juga harus dibunuh. Tapi mazhab Zahiri mengatakan tidak dibunuh karena tidak sama banyak nyawanya. Ya, satu ini lebih sedikit dibandingkan yang 10. Tapi jumhur bilang apa? Maruya an Umar radhiyallahu an, diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu, qatala sab'atun fi gulamin qatala bisan'a wa qala. Jadi ada kumpulan anak muda yang membunuh seorang pemuda, 7 orang membunuh 1 orang, maka dia juga dibunuh. Insan madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walakum fil qisasi hayatun, ini tadi kalau kita kemudian tidak menegakkan hukum qisas pada jamaah, pada kumpulan orang yang membunuh satu, maka akan menjadi senjata bagi kelompok orang untuk membunuh dengan beramai-ramai kepada satu orang, begitu. Jadi misalnya satu kabilah membunuh satu orang, ini menjadi senjata bagi mereka, menjadi fasilitas, sehingga itu jumhur mengatakan harus dibunuh juga, ya. Membunuh orang yang satu orang nyawanya tadi harus juga mendapatkan hukum yang setimpal, ya, balasan yang setimpal bagi orang yang membunuhnya, meskipun itu adalah 10 orang. Hukmur rabi', hukum yang terakhir daripada yang kita bahas pada kesempatan kali ini, kaifa yuqtalul jani, bagaimana membunuh orang yang membunuh tadi, bagaimana hukumannya diterapkan, ya. Misalnya dia bunuh pakai mancadu, pakai kapak, ya. Apakah dia dibunuh juga dengan cara dikapak, ya? Bagaimana kalau dia bunuh dengan cara menenggelamkan? Apakah dia juga dibunuh dengan cara ditenggelamkan? Maka Imam Malik, Imam Syafi'i, dan salah satu riwayat daripada Imam Ahmad mengatakan annal qisas yakunu ala sifatil lati qatala biha. Sesungguhnya qisas itu ditegakkan sebagaimana dia melakukan pembunuhan.
Jadi kalau dia membunuh dengan cara dia kasih tenggelam orang, dia juga dikasih tenggelam. Kalau dia bunuh dengan cara dia gili-gili, ya, dia gelitikin, dia juga digelitikin sampai dia mati. Ya. Kalau dia bunuh dengan cara kasih racun sianida, ya, di dalam kopi, maka juga dia dikasih racun sianida di dalam kopi. Itu cara menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan salah satu riwayat pandangan Imam Ahmad. Namun Imam Abu Hanifah dan pandangan lain daripada Imam Ahmad mengatakan bahwa tidak seperti itu. Karena sesungguhnya la yakunu illa bisayf. Tidak terjadi pemonggalan ataupun pembunuhan orang yang melakukan kejahatan tadi itu kecuali dengan cara menghilangkan nyawanya dengan pedang. Jadi dipancung, ya, diambil nyawanya dengan pedang, dipancung kah itu. Li'annal matlub bil qisas itlafu nafsin binafsin. Karena maksud daripada kisas ini adalah menghilangkan nyawa dengan nyawa. Nyawa dibayar dengan nyawa. Tidak kemudian dengan melihat kesamaan daripada proses kematiannya, begitu. Jadi kalau sudah dia membunuh dengan cara mengambil batu dan kemudian batu tadi dihancurkan, dilepaskan, dilemparkan kepalanya sehingga kepalanya menjadi hancur, maka tidak begitu dengan cara penerapan hukum qisas, ya. Karena juga dalil daripada sallallahu alaihi wasallam, idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian membunuh, menegakkan hukum qisas dalam artian ini, maka dengan cara-cara yang ihsan, dengan cara-cara yang baik. Cepat-cepat dia untuk dihilangkan nyawanya. Wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzabhah. Jika kalian menyembelih, maka perbaikilah sembelihan itu tadi dengan cara yang ihsan. Insan madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meskipun ini adalah dalil yang berkaitan erat dengan kekuasaan hakim, ya, di dalam pola-pola yang dimiliki otoritasnya oleh hakim, kita sebagai seorang muslim boleh juga mendengarkannya sebagai bahan renungan bagi kita semua betapa hukum Islam itu teramat sangat detail, teramat sangat rigid, dan sangat mengayomi, melindungi, dan kemudian menjaga betul jiwa yang kita miliki ini. Tidak boleh seorang muslim membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain. Ya, man qatala nafsan maka annama qatalan barang siapa yang menghilangkan jiwa seseorang, faka'annama qatalan nasa jami'a, seolah-olah dia membunuh seluruh jiwa yang ada di permukaan bumi. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a, barang siapa yang menghidupi satu jiwa daripada jiwa seseorang, maka dia seolah-olah menghidupi jiwa seluruh orang-orang yang ada di permukaan bumi. Begitu insan madani yang dimuliakan Allah, mari kita menjaga keharmonisan diri kita, rumah tangga kita, keluarga kita, lingkungan kita, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan ini tidak terjadi di sekeliling kita. Kalaupun itu terjadi, insan madani yang dimuliakan Allah, yang mengambil hukumnya, ya, yang kemudian menegakkan kisosnya bukan seseorang, ya, di antara kita atau orang-orang tertentu di antara kita, melainkan itu adalah penguasa, sultan atau hakim atau qadi yang menegakkan hukumnya. Nanti kemudian dia melihat apakah itu adalah qisas, apakah itu diat ataupun hukum yang lainnya sesuai dengan kearifan dan kebijakan yang dimilikinya. Semoga bermanfaat untuk kita semua tentang qisas, tentang dalamnya hukum agama kita, tentang luasnya perkara ini, dan semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah bagi kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.